Setibanya di rumah Duren 3 pada 8 Juli 2022, Hendra Kurniawan mengatakan bahwa sejumlah penyidik tengah melakukan olah TKP. Hendra tidak melihat sendiri TKP dan menerima perintah dari Verdi Sambo untuk mengecek CCTV kompleks. Katakan saudara menemukan beberapa penyidik sedang olah TKP. Betul. Ada Kasat Reskrim, saudara kenal ya? Pada saat itu belum kenal. Oh, belum kenal, oke. Saudara di situ ada saudara Richard. Saudara melihat saudara Richard. Pada saat itu saya tidak melihat. Pada saat masuk dalam TKP, saudara tidak melihat TKP. Karena Richard. saya masuk TKP-nya hanya di depan pintu masuk mau ke tempat makan. Saudara melihat korban. Korban lihat, Ditembak. cuman kelihatan separuh badan aja. Separuh badan aja, Ya. tidak melihat full. Tidak. Saudara berarti tidak masuk ke dalam rumah secara. Itu kan antara pintu yang masuk dari dapur itu ke sana kurang lebih sekitar 7 meter. 7 meter. Ya. Saudara tidak masuk untuk melihat apa yang terjadi. Saudara melihat nggak? Masuk nggak? Ke Saya dalam tidak, rumah? cuman saya nanya awal mula kejadian. Cuman itu saja. Saudara nanya pada siapa? Nanya sama Pak Beni Ali. Saudara Beni Ali. Jadi saudara tidak tahu apa langkah yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan saat memeriksa Richard, Ricky dan Pada saat itu olah TKP udah mau selesai, Yang Mulia. belum selesai ya? Udah mau Oh, selesai. sudah mau selesai. Udah mau selesai. Oh, saat saudara datang udah terlambat, agak terlambat ya. Saya Jadi terlambat, sudah udah mau selesai. Nah, sampai akhirnya jenazah diangkut. Diangkut, kemudian ada perintah dari Pak FS itu untuk kendaraan ambulan ini dikawal oleh Pak Santo, kemudian Pak Beni untuk segera diamankan semuanya saksi sama barang bukti ke kantor, dan untuk saya untuk cek CCTV komplek. Ngecek CCTV komplek. Itu disampaikan kepada saudara Di karpot. di Karpol. Saat saudara diperintahkan untuk mengecek CCTV komplek, saudara ngecek juga nggak CCTV di rumah gimana? Pada saat yang CCTV saya tidak melakukan pengecekan karena kan sedang olah TKP waktu itu kan. Betul, tapi kan maksudnya begini, lah kalau komplek aja disuruh ngurus, terus bagaimana yang di dalam gitu loh? Kalau yang di dalam kan saya nggak terlalu melihat ada CCTV. Tidak melihat ada CCTV, cuman saya juga nggak menanyakan ke Pak FS. Waktu itu tidak terpikir. Ya, tidak terpikir, dan memang waktu itu si jenazah udah masuk ke dalam mobil ambulan dan udah mau bergeser ke Biro Propos. Oke. Mantan Karopaminal Propam Polri, Hendra Kurniawan bercerita bahwa dirinya juga menghadap Kapolri dengan mantan Kabiro Provos Polri Beni Ali untuk melaporkan kejadian di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Hendra mengatakan saat menghadap Kapolri di kantornya dirinya bertemu dengan Verdi Sambo. Kemudian saya beserta Pak Beni Ali ke Biro Propos. Kemudian saya untuk senjata diamankan di ruang kerja beliau, di mejanya. Setelah itu saya naik ke lantai. Siapa yang mengamankan senjata? Waktu itu, pada saat itu yang diperintahkan AKP Tatak. Oke, AKP Tatak. Kemudian saudara naik ke? Saya naik ke lantai 3. Sebelumnya di jalan saya telepon dulu Pak sama Harun. Harun, tolong kamu hubungin Agus Nurpatria, karena pada saat itu kondisi di Biro Paminal, para perwira itu habis berangkat. Sebagian besar 2/3 kekuatan berangkat ke Semarang. Yang ada cuman saya, gantian dengan wakil saya, kemudian detasemen A itu memang nggak berangkat karena tugasnya penyelidikan. Kemudian Kombes Harun itu sebenarnya mau berangkat besoknya tapi saya minta untuk ke Propos. Setibanya itu di sana saya sempat ketemu Eliezer. Oke, Eliezer. Di lantai 3 saya sempat tanya-tanya. Oh, di Provos ya? Di Propos sempat tanya-tanya. Karena saya belum tahu betul apa sih kejadian sebenarnya. Oh, jadi begitu saudara
selesai di Duren 3, jadi saudara cuma sampai tadi ngobrol di carport, habis itu saudara pindah. Begitu jenazah geser, Pindah, saudara pindah langsung pindah ke kantor. Biro kantor. Provos. Oke, saudara bertemu di Biro Provos. Ketemu, Saudara ya, ketemu sama Barada RE. Barada RE. Kemudian apa yang saudara tanyakan? Saya tanya, ini gimana sih kejadiannya? Barada RE sempat menjadikan kejadiannya yang masalah di Magelang. Bahwa dia ditelepon oleh Bu PC, kemudian tadi yang sedang mengantar makanan ke mana, ke sekolahannya anaknya Pak FS, kemudian tiba-tiba jadi kembali. Terus setelah sampai di rumah, di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Ya, Terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap, di bawah, dari lantai 3 turun, ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korps Pripim untuk menghadap Kapolri. Ketika saya menghadap ke sana, di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu, tanya sama beliau, Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut, tembak-menembak, terjadinya pelecehan, dijelaskanlah di situ karena Pak Beni yang sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS Jenderal, saya bilang gitu. Bagaimana? Saat Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mohon izin mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai Karena pelecehan kan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang, yang tahu Pak FS, saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah nanti dipanggillah Korps Pripim itu untuk, ini kan Pak FS, ternyata Pak FS sudah ada di sana, di ruangan Korps Pripim. Jadi ketika masuk, kita keluar. Kita keluar, terus kita nunggu dulu di ruangan Korspri, barangkali ada perintah lagi, karena pada saat itu perintahnya belum final, belum jelas apa mungkin masih dibutuhkan dipanggil, kita nunggu kurang lebih tidak sampai 20 menitan kalau saya rasa. Akhirnya Pak FS keluar. Setelah keluar, yaudah nanti kita ketemu aja di Biro Propos. Akhirnya kami berdua jalan ke Biro Propos. Ketika sampai di Biro Propos, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Propos terhadap para saksi-saksi itu. Tidak lama kemudian Pak FS datang. Pak FS datang, sebentar saya mau ngobrol dulu sama mereka. Ngobrol lah di ruang, kan itu disekat-sekat. Disekat-sekat di sebelah ujung yang sana. Kita nunggu di lobinya lantai 3.